Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. Dan Sekarang gue durasi. peragain nih ya. Iya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain ya. Nih abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Ada nggak? Ada nggak? Dalam Quran jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada. Masa pakai Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan memberikan tanggapan terkait video dari Donditan yang berdiskusi dengan salah seorang perempuan. Dan karena kontennya ini menyinggung tentang Alkitab ataupun menyinggung tentang kekristenan, maka kita punya hak jawab untuk meluruskannya. Mari langsung aja kita simak videonya. Tapi bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ngikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Menjiplak. Ya. Oke. Dan Sekarang gue durasi. peragain nih ya. Iya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain ya. Nih abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Ada nggak? Ada nggak? Dalam Quran jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada. Masa pakai perasaan? Jangan pakai perasaan lah. Yakin? Bener ya? Ada nggak cerita Nabi Harun bikin patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel? Di Quran. Kalau di Quran bikin patung sapi siapa? Nggak tahu juga. Astagfirullahaladzim. Lama-lama login dan di. Asyhadu. Haleluya. Hah? Nggak ada cerita Nabi Harun. Ada sih Islam KTP Memang kan. nggak ada, tapi yang bikin siapa di Quran? Namanya Samiri namanya. Aja. Ya. Aku pernah dengar sebenarnya, cuman aku lupa. Makanya Ya. ngaji lagi. Dua dah. ya, ini dua. Alif batas. Lanjut nih. Ada nggak di Quran cerita Nabi Lot menghamili dua anak perempuannya? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina sama Binor? Tahu Binor kan? Binor. Apa? Binorang. Ada nggak? Berzina loh. Penggal, nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam nyalahin atau menghujat Allah? Nggak ada. Di sini semua ada nih. Hmm. Kalau di sini ada cerita Nabi begitu, di Quran nggak ada cerita Nabi begitu. Kira-kira apakah Quran jiplak ini? Kenapa hanya kisah-kisah yang kelihatannya buruk saja yang diungkit Donditan dalam videonya tadi? Nah, yang pertama, ini adalah sebuah trik untuk mengalihkan audiens ataupun orang yang mendengarkan Donditan, supaya orang-orang ini mereka nggak lagi berfokus kepada pertanyaan, tetapi mereka berfokus kepada kisah-kisah dalam Alkitab yang kelihatannya buruk, dan kemudian dia membandingkan dengan Al-Quran yang tidak terdapat kisah seperti itu, agar Al-Quran terlihat lebih baik dibandingkan Alkitab karena tidak memuat kisah keburukan para nabi ataupun tokoh-tokoh terdahulu. Lalu yang kedua, soal ciplak-menjiplak. Itu bukan berarti keseluruhan isi ataupun informasi dari kitab atau tulisan yang dijiplak, semuanya itu ditulis ataupun akurat 100%. Karena bisa aja terjadi kesalahan menjiplak karena ada kesalahan di dalam mendengar informasi ataupun kurangnya mendengar informasi yang dibutuhkan untuk menjiplaknya. Makanya tulisannya menjadi tidak lengkap dan tidak akurat. Saya berikan dua contoh. Contoh yang pertama, ketika saya ingin menjiplak sebuah karya tulis ataupun buku yang pernah saya baca, tetapi bukunya secara fisik tidak ada di tangan saya, dan saya hanya mengandalkan ingatan saya untuk menulisnya kembali,
maka bisa dipastikan hasil tulisan saya ini pasti tidak akan akurat 100% karena saya pasti hanya menulis bagian-bagian yang saya ingat saja. Contoh yang kedua, menjiplak pada dasarnya itu sama dengan plagiat atau mencuri karya orang lain dan mengklaimnya bahwa ini adalah hasil karya sendiri secara orisinil. Dan biasanya orang yang menjiplak atau plagiat akan mengedit atau mengubah beberapa bagian dari tulisan yang asli atau yang sebenar-benarnya agar tidak dicurigai bahwa sebenarnya ia sedang menjiplak karya orang lain. Lalu setelah dia menjiplak, biasanya tanpa rasa malu dia akan memvalidasi sendiri tulisannya kalau itu benar-benar adalah tulisannya secara original, padahal aslinya menjiplak atau plagiat. Nah, cara memvalidasinya biasanya ini lemah dan tidak punya bukti pendukung lain yang akan menguatkan. Dan kalau orang-orang tidak percaya bahwa ini adalah karya saya, maka untuk meyakinkan saya tinggal bilang aja demi nama Allah atau demi nama Tuhan untuk memvalidasi orang agar mereka jadi percaya. Ya, mirip-mirip validasi dapat wahyu di sebuah goa lah. Jadi ketika Mbak Berhi tadi bertanya kepada Don Ditan tentang Al-Quran 80% menjiplak Alkitab, sebenarnya Don Ditan itu dia nggak menjawab, dia itu cuma mengalihkan fokus ke kisah-kisah yang terlihat buruk di dalam Alkitab. Padahal ya memang seperti itulah adanya kebenaran ya, karena Alkitab itu adalah kitab yang jujur dan menuliskan kisah yang benar-benar pernah terjadi sebagaimana adanya, termasuk keburukan dan dosa-dosa para nabi ataupun tokoh-tokoh terdahulu, supaya hal itu bisa menjadi refleksi atau menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa setiap keburukan pasti akan mendapatkan konsekuensi dari Tuhan. Oke, sekarang kita anggaplah kalau Al-Quran tidak menjiplak Alkitab. Anggaplah bahwa Al-Quran adalah kitab penyempurna sebagaimana klaim dari mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari mana umat Islam akan mendapatkan jawaban mengenai kisah-kisah para nabi yang sebagian besar kisahnya ternyata tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi dituliskan di dalam Alkitab? Dari mana mereka akan tahu siapa nama istri Adam? Dari mana mereka akan tahu siapa nama istri-istri Abraham yang mereka klaim sebagai Ibrahim? Dan yang paling lucu lagi, dari mana mereka akan tahu apa itu sunat dan apa tujuan daripada sunat kalau bukan dari Alkitab? Ini hanya sebagian kecil pertanyaan-pertanyaan dasar yang semuanya ada di dalam Alkitab, tetapi tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran. Coba kita pikirkan baik-baik ya, kalau semua pertanyaan-pertanyaan dasar ini saja umat muslim butuh jawaban dari Alkitab, lantas apa nggak malu mengklaim Al-Quran sebagai kitab penyempurna? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.